Nadiem Makarim, pria kelahiran Singapura 38 tahun lalu yang saat ini menjabat sebagai pembantu Presiden Jokowi, membawahi Kementerian Pendidikan Nasional dan Badan Riset Nasional atau BRIN, digugat oleh Hasan Asyhari alias Arman Hasan terkait dugaan pelanggaran hak cipta model bisnis ojek online yang dicatatkan atas nama Hasan Asyhari oleh Dirjen Haki sejak 2008. Perkara yang didaftarkan pada tanggal 31 Desember 2021 oleh tim kuasa hukum penggugat Rohmani dan kawan-kawan itu hingga saat ini sudah memasuki sidang keempat, yakni pembacaan duplik oleh kuasa hukum tergugat 1 dan 2 masing-masing PT Akap, selanjutnya diubah menjadi PT Gojek Tokopedia, dan Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek. Dalam dupliknya setebal 26 halaman yang ditandatangani oleh tim kuasa hukum tergugat dari kantor advokat K dan K, yaitu Adrian Lutfi, Elsiana Indra, dan Lazuardi Kusuma Wijaya, dan disampaikan dalam sidang tanggal 24 Maret 2022 lalu, antara lain menegaskan bahwa gugatan pihak Hasan Asyhari alias Arman Hasan sama sekali bersifat spekulatif, mengada-ada, dan beritikat tidak baik. Sebagai contoh, pihak kuasa tergugat dalam dupliknya menyebut tuntutan ganti rugi royalti yang tidak jelas rinciannya dan dasar hukumnya. Selain itu, pihak tergugat juga merasa keberatan atas sikap hakim memberi izin kuasa penggugat melakukan renvoy atau perubahan atas sebagian dari materi gugatan sebelum diserahkan ke majelis hakim. Adapun perubahan itu antara lain menyangkut soal nama perusahaan PT Akap yang diubah menjadi PT Gojek Tokopedia. Pihak tergugat secara keseluruhan meminta majelis hakim menolak semua gugatan Hasan Asyhari atas klien mereka. Sementara dari pihak kuasa hukum penggugat yang diwakili oleh ketua tim Rohmani menyebut bahwa pihaknya siap untuk menyampaikan saksi-saksi dan barang bukti ke sidang pada tanggal 7 April 2022 mendatang. Duplik, selanjutnya sidang adalah bukti surat. Gimana tanggapan abang dengan Kalau saya lihat duplik itu sih pengulangan aja ya, pengulangan daripada jawaban. Kita udah selesai jawab-jawab, tinggal nanti agenda pembuktian tanggal 7 April, pembuktian dari pihak kita. apa aja bang nanti berkasuskan untuk Ya, kalau kita pembuktian pertama mengenai pencatatan sertifikat pencatatan hak cipta milik Arman Hasan, ada 5 catatan. Kemudian liputan media pengumuman pada tahun 2008 dan bukti-bukti lain termasuk saksi-saksi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang mengatur tata cara dan perlindungan hasil karya cipta seseorang ini adalah produk perundang-undangan yang masih terus mengalami penyempurnaan demi penyempurnaan guna mengakomodir semua tuntutan kepentingan para pencipta. Hal tersebut sekaligus akan meningkatkan motivasi warga masyarakat dalam berinovasi dan berkarya. Kasus dugaan pelanggaran hak cipta model bisnis ojol Arman Hasan oleh Nadiem Makarim selaku pendiri Gojek atau PT Aplikasi Karya Anak Bangsa sejatinya berawal dari model bisnis berbasis internet yang pernah diperkenalkan oleh Hasan Asyhari alias Arman Hasan pada tahun 2008 lewat iklan baris, SMS, dan blogspot. Kreasi Arman Hasan dengan temuan ojolnya ini sempat mengundang keingintahuan media pada waktu itu, sehingga banyak media massa baik dari dalam dan luar negeri meliput ojol Arman Hasan. Pada 2010 atau 2 tahun kemudian baru muncul model bisnis ojek online yang dilakukan oleh Nadiem Makarim dengan menggunakan website. Tahun 2010-an saya ingat itu. Nah, waktu itu kantor pas kebetulan pindah ke Jalan Ciasem, Santa. Nyewa 1 rumah sama berapa operator, ada 4 kalau nggak salah. Udah saya ikut gabung, saya dikasih seragam, dikasih Edicam kartu nama. Nah itu pakai HP-nya waktu itu masih Asia, belum ada kayak sekarang Android, WhatsApp belum ada, masih SMS. Jadi cara kerja saya baca SMS, suruh ngambil barang, kalau nggak ngambil orang, anter.
Dari SMS itu ada harganya. Nanti cara setornya, jadi orang dari PT Gojek itu datang tiap minggu sekali menagih dengan ada catatan, dia bawa catatan surat hasil kerja saya selama seminggu. Udah saya setor. Yang itu tugasnya namanya kalau nggak salah Bang Samad sama Pak Nana. Sosok Bang Arman ini sangat menarik gitu loh. Karena dengan ide yang dia kembangkan itu, inilah yang kemudian diadopsi oleh beberapa pihak menjadi sebuah bisnis yang sangat luar biasa, yang kemudian berkembang, yang nilai valuasi mungkin sampai sekitar ratusan triliun ya. Berawal dari sebuah ide sederhana Kang Arman. Mungkin saya ngeliat seperti itu ya mungkin. Jadi ada yang mengadopsi ide dan gagasan Arman dengan dengan konsep transportasi yang sedikit modern dengan menggunakan teknologi, kemudian berkembang, dan ada beberapa yang melihatnya sebagai sebuah peluang bisnis yang mereka mungkin punya modal, punya kapital, punya kemampuan, punya teknologi sehingga berkembang menjadi nilainya seperti sekarang ini. Saat ini jasa layanan ojek online sudah mendunia. Ketergantungan warga masyarakat terhadap layanan ojol sangat tinggi. Tercatat di Indonesia saja sudah ada lebih dari 10 juta pengguna ojol dan sekitar 2 juta orang yang berstatus sebagai driver Gojek. Mereka, para pengojek online ini pada awalnya cukup tertolong dengan hadirnya mekanisme layanan ojol, apalagi dengan adanya aplikasi Gojek. Namun dalam perjalanannya hingga kini, para pengemudi ojol semakin dituntut bekerja ekstra keras untuk memenuhi target setoran harian mereka. Driver seperti itu kan, dulu kita kan sejahtera seperti itu, banting tulang ya kan. Di lapangan juga kita tahu lah berita-berita di TV-TV itu Gojek sering bermasalah gitu kan. Itu harapannya ya, sejahterakan aja seperti dulu, bonus-bonus dikeluarin. Sekarang kan bonus sama sekali nggak ada, Pak. Untuk saat ini sih sekarang saya bilang memberatkan, karena dari penghasilan driver sekarang jauh menurun gitu. Yang ibaratnya dulu bisa kita dapat 300-500, sekarang aja itu untuk nyari 200-100 itu agak susah. Mereka tidak hanya dituntut untuk menyediakan kewajiban cicilan kendaraan bermotor setiap bulan. Potongan wajib yang harus disisihkan ke Gojek atau PT Akap atau sekarang menjadi PT Gojek Tokopedia ini sudah semakin meningkat. Jadi posisi teman-teman itu sekarang lebih kepada lebih banyak yang terjebak ya dalam ekosistem gitu loh. Karena ketika mereka melihat ini dulu di awal-awal ini, wah ini prospeknya sangat cerah, bisnisnya sangat bagus, satu hari bisa sekian ratus ribu ya kan. Sehingga teman-teman rame-rame lah menginvestasikan modal. Dia ambil mobil, ambil motor, kemudian dia ikutan narik lah. Tapi perkembangan waktu ke waktu kan ternyata ini tidak seindah yang mereka bayangkan gitu loh. Sehingga dengan makin banyaknya driver yang bergabung, otomatis kan demand-nya makin berkurang. Akhirnya ya teman-teman bangkainya pas-pasan. Jumlahnya pun mencapai 20% dari setiap setoran. Jika dikalikan rata-rata dengan jumlah pengemudi ojol aktif saat ini yang jumlahnya sekitar 2 juta orang, bisa diperkirakan total pendapatan Gojek dari pengemudi ojol jika dirata-ratakan Rp20.000 per hari per pengemudi dikali 2 juta pengemudi akan setara dengan 40 miliar rupiah sehari atau setara dengan 1,2 triliun rupiah per bulan. Masuk di akal jika dalam persiapan IPO PT Goto, sebagaimana mengutip Kompas 23 Maret diberitakan bahwa sebelum bergabung dengan Tokopedia, penghasilan Gojek per September tahun 2021 sebesar 2,3 triliun rupiah. Pertanyaan kita selanjutnya, apakah tim kuasa hukum penggugat bisa meyakinkan majelis hakim bahwa Nadiem Makarim memang terbukti melanggar hak cipta Arman? Atau sebaliknya, bisakah Nadiem membuktikan dirinya tidak melanggar model bisnis ojek online milik Arman Hasan alias Hasan Asy'ari? Mari kita tunggu hasil sidang di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jakarta Pusat.